Selamat pagi, Bu Indah dan teman-teman. Saya Valentino Setiawan dari 10 PPLG 2 dan hari ini saya ingin mengambil sedikit waktu dari kalian untuk mempresentasikan tentang penceritaan visual sebagai proyek Bahasa Indonesia teks eksposisi saya. Sebelum kita dapat mengetahui apakah itu penggunaan dan keuntungannya, pertama kita harus mengetahui apakah itu pengertian dari penceritaan visual. Penceritaan visual adalah sebuah metode untuk mensajikan informasi melalui sebuah ilustrasi atau gambar yang kebanyakan tidak dibicarakan atau dipercakapkan dalam cerita. Metode ini sering digunakan dalam hampir semua bentuk media untuk memperkuat alur atau tema cerita. Tetapi penceritaan visual berbeda dengan sebuah gambar atau ilustrasi yang hanya memberi deskripsi. Penceritaan visual menggunakan hal tersebut untuk membuat sebuah cerita atau sejarah yang memberi kita konteks lebih dalam terhadap suatu hal tanpa dialog. Karena sifatnya penceritaan visual untuk memanfaatkan medium gambar dan tanpa menggunakan dialog, metodenya menjadi unik dari cara-cara lain untuk mensajikan informasi. Sebagai alat naratif, penceritaan visual membiarkan sebuah pengarang cerita untuk menambah informasi tanpa membuat ceritanya kelihatan berlebihan dengan perkataan dan menguatkan reaksi emosi dengan mengikatkannya ke sebuah objek atau skenario. Penceritaan visual juga mengeluarkan perasaan unik kepada audiens sebab tergantung dengan cara implementasinya, penceritaan visual dapat mensajikan cerita yang bersifat misterius dan kebuka untuk interpretasi masing-masing, serta membuat kita lebih atentif kepada detail atau hal yang digambarkan di cerita. Selain berguna untuk meningkatkan cerita di masa kini atau saat langsung kita mengalami ceritanya, penceritaan visual juga dapat membantu untuk merekontekstualisasi hal yang sudah terjadi melalui pengulangan pelihatan cerita dengan informasi yang sekarang kita mengetahui atau yang kita lewati tetapi sekarang temukan. Dalam opini saya, Valentino Setiawan, sebuah contoh media yang menggunakan metode ini dengan luar biasa adalah seri televisi drama Better Call Saul yang berputar dari 2013 sampai akhirnya di 2022. Untuk membuat singkat, sinopsisnya adalah sebagai berikut, yaitu sebuah cerita drama yang mengikuti satu Jimmy McGill dan perjalanannya dalam menuruni diri di dunia hukum dan pada akhirnya kriminalitas. Dalam setiap tahap dari seri ini, terdapat sebuah motif yang selalu muncul kembali, yaitu sebuah botol yang memiliki logo pengacara terbaik di dunia yang diberi sebagai hadiah oleh minat cinta dan karakter utama keduanya, Kim Wexler. Pada penampilan pertamanya, makna dan alasan atas keadaannya cukup jelas, yaitu sebagai momen untuk menandai perayaan Jimmy dalam hal yang ia sudah lakukan menjadi pengacara, dan atas indikasi dekatnya kedua karakter tersebut, serta dinamika mereka dalam bentuk coretan kedua yang terdapat dari botol tersebut. Namun, sambil serinya berjalan dan karakter kita berubah, begitu juga botol tersebut mengikuti karakternya. Perubahan ini bisa pertama dilihat di episode yang sama, di sebuah momen yang mudah terlewat saat kita menonton. Dalam momen ini, Jimmy menaruh botol tersebut di pemegang botol mobilnya dan masuk dengan pas. Ini hanya terlihat seperti momen tidak penting atau kebetulan. Namun dengan konteks dari apa yang akan terjadi selanjutnya, kita dapat menginterpretasikannya sebagai simbol keharmonisan di kehidupan Jimmy. Selama ceritanya berjalan, kita dapat melihat apa yang ingin disampaikan oleh para pembuat seri ini, serta apa yang dirasakan para karakter melalui botol ini. Seperti pada selanjutnya, di mana saat Jimmy mendapatkan pekerjaan di perusahaan baru, kita melihat sebuah momen di mana ia memiliki kesusahan untuk memuatkan botolnya di mobil perusahaan baru. Ini mengkontras dengan momen sebelumnya dan menunjukkan tanpa percakapan atau percakapan minimal frustrasi yang dia merasai atas ketidakcocokannya hidupnya
kehidupan dia di pengalaman baru ini. Momen ini lalu dilanjutkan oleh Jimmy menyongkel pemegang botol barunya yang memberitahu kita bahwa dia akan memaksa sebuah solusi atas frustrasinya. Solusi ini akan datang di episode sesudahnya dalam bentuk pemecatannya di perusahaan tersebut. Pergantuan botol selanjutnya terjadi setelah resolusi konflik antara Jamie dan kakaknya, di mana ia menjadi pengacara lagi, dan untuk menandai momen ini, Kim memberi botolnya dengan tambahan lagi ke akhir logonya, yang membuat pada saat kepenuhannya dibaca, pengacara kedua terbaik di dunia lagi. Namun saat kita berjumpa lagi dengan perubahan selanjutnya, botol tersebut sesuai dengan jalan yang lebih gelap yang diambil cerita berubah dalam datang yang lebih malam, yaitu sebuah pasangan lubang peluru bekas dari ancaman yang terjadi kepada Jimmy sebab kesepakatan amoral. Seperti apa yang terjadi kepadanya, ini menunjukkan korupsi kehidupannya setelah masuk ke dunia kriminal, dan di akhirnya pada saat botol itu ditemukan dan dibuang oleh Kim, sekarang istrinya, mengkomunikasi konsekuensi pilihan Jimmy, sebab maut atau tidak, dia sudah membawa kebahayaan dan pencemaran kepada yang dekat kepadanya. Walaupun botol tersebut sudah keluar dari cerita, bisa dibilang bahwa masih terjadi transformasi terakhir kepada botol tersebut. Dengannya dalam bentuk cangkir baru Jimmy, sekarang bernama Sol, yang berbaca pengacara terbaik dunia tanpa coretan. Ini secara definitif memberitahu kita bahwa sekarang di kehidupan Jimmy atau Sol tidak ada lagi orang yang benar-benar peduli tentang dia, serta kehilangan kemanusiaan yang dulu ia miliki sekarang diganti oleh kemauan untuk mengisi kesedihan dan kesendiriannya dengan barang materi dan penampakan persona barunya. Semua hal yang saya telah tandai sebelumnya sangat mudah untuk hanya dibilang sebuah kebetulan atau sesuatu yang terjadi di cerita tanpa makna lebih dalam. Tetapi dengan menelitikan visual dan gambaran tersebut, kita dapat menemukan sebuah cerita yang sungguh menarik. Dan ingat, semua ini telah disajikan dengan minimal atau sama sekali tanpa dialog, dan hanya memanfaatkan properti atau visual sebagai penanda dengan sisa petunjukannya terdiri atas apa yang kita sebelumnya mengetahui, yang membuat kita dipercaya oleh pengarang cerita untuk membuat koneksi dan interpretasi sendiri. Karena semua itu, saya merasa bahwa Better Call Saul benar-benar memanfaatkan penceritaan visual lebih jauh dari cerita yang pernah datang sebelumnya, dan menjadi salah satu alasan kenapa ini menjadi televisi yang bisa dibilang sangat terkenal dan tercinta. Dan ini tanpa saja menjelajahi lagi penceritaan visual yang terdapat di seri ini yang masih ada. Benar-benar sebab metode ini dan cara implementasinya luar biasa yang dapat menaiki sebuah cerita seperti Better Call Saul, dan kenapa metode penceritaan ini sungguh harus dikonsiderasi untuk pengarang cerita pemula atau yang ingin masuk ke dalam proyek lebih besar, sebab keuntungan yang bisa dibawa ke bawah cerita itu sungguh sangat banyak. Demikianlah presentasi saya tentang penceritaan visual. Semoga dengan presentasi ini kalian dapat mengerti banyak hal tentang penceritaan visual, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam cara mempresentasi atau dalam materi. Terima kasih.